Benarkah Rusia sedang menginvasi Ukraina? Mari kita simak berita berikut ini hasil dari rangkuman cek WKCM Channel pada tanggal 5 Maret tahun 2022. Ukraina kini sedang berada dalam ancaman invasi Rusia. Meski Presiden Vladimir Putin membantah adanya niat invasi, Amerika Serikat dan sekutunya tidak percaya. Lokasi Ukraina memang berbatasan langsung dengan Rusia. Jika ditarik hingga ratusan tahun lalu, Ukraina memang pernah dikuasai Kekaisaran Rusia. Rusia tampaknya masih belum rela melepas Ukraina. Itu tercermin dari intervensi secara politik yang dilakukan Rusia. Dan kini akhirnya muncul ancaman invasi. Berikut rangkuman sejarah konflik Ukraina-Rusia. 1. Keruntuhan Soviet. Keruntuhan Uni Soviet memicu gelombang negara-negara yang ingin berdaulat, termasuk rakyat di Ukraina. Pada Januari tahun 1990, lebih dari 400.000 orang bergandengan tangan untuk membuat rantai manusia dari kota Ivano-Frankivsk menuju Kiev. Mereka mengibarkan bendera biru dan kuning yang dilarang pemerintahan Soviet. 1991, kemerdekaan. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1991, Parlemen Ukraina berdeklarasi merdeka dari Uni Soviet. Tanggal itu merupakan hari kemerdekaan Ukraina. Di akhir 1991, Uni Soviet bubar. Beberapa tahun setelahnya, Ukraina memperkuat aliansinya dengan NATO. Presiden Leonid Kuchma terpilih menjadi presiden pada 1994, dan ia membangun Ukraina sebagai negara kapitalis, berbeda dari Soviet dengan aliran ekonomi sosialis. 2. Racun dan revolusi. Warga Ukraina berdemo di pusat kota Kiev menentang kemungkinan peningkatan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Presiden Yushchenko, Kuchma mengakhiri masa jabatan selama 10 tahun, dan ia mendukung Viktor Yanukovych sebagai suksesor. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mendukung Yanukovych. Pihak oposisi adalah Viktor Yushchenko yang pro-demokrasi. Di akhir masa kampanye, Yushchenko mendadak jatuh sakit. Tak hanya itu, wajahnya pun mengalami perubahan bentuk, padahal dulunya mulus. Dokter menyatakan bahwa politisi itu diracuni. Yanukovych yang pro-Putin juga menang pemilu, namun masyarakat menduga ada kecurangan. Dan muncullah demo besar yang dikenang sebagai revolusi oranye. Setelah adanya pemilihan ulang, Yushchenko dinyatakan sebagai pemenang pemilu. 2008, NATO. Presiden Yushchenko dan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko berusaha agar Ukraina masuk ke dalam NATO. Langkah ini didukung Presiden George W. Bush, tetapi ditolak Rusia. NATO masih belum resmi mengizinkan Ukraina menjadi anggota, meski masih membuka pintu. Hingga kini Presiden Putin masih menolak keras keanggotaan Ukraina karena dinilai bisa berbahaya bagi Rusia. Foto, seminggu invasi Rusia, 1 juta orang telah melarikan diri dari Ukraina. Seorang gadis muda mengenakan jubah saat melewati halaman belakang sebuah rumah bagi mereka yang melarikan diri dari Ukraina, di desa Uska, Hungaria, tanggal 3 Maret tahun 2022. PBB pada Kamis melaporkan 1 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia sepekan lalu. Seorang wanita menghibur yang lain di tempat penampungan sementara untuk orang-orang terlantar yang melarikan diri dari Ukraina di Breksurani, Hungaria, tanggal 3 Maret tahun 2022. PBB pada Kamis melaporkan 1 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia sepekan lalu. Semenanjung Crimea, 5.000 pelaut ikut dalam pawai militer di Rusia perbesar. Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sambutan saat perayaan Hari Angkatan Laut di St. Petersburg, Rusia, Minggu. Sebanyak 50 kapal perang dan kapal selam unjuk gigi di Sungai Neva dan Teluk Finlandia. 2010, kemenangan pro-Putin. Presiden Yanukovych yang pro-Putin berhasil terpilih sebagai presiden.
Ia pun berdeklarasi bahwa Ukraina harus netral. Ia ingin Ukraina bekerja sama dengan Rusia dan NATO. Tahun 2013 sampai tahun 2014, Maidan Square. Presiden Yanukovych juga ditekan oleh Rusia agar tidak mau melakukan perjanjian dagang bebas dengan Uni Eropa. Keputusan itu ternyata tidak populer dan memicu protes besar. Para pendemo berkumpul di Maidan Square dan menduduki gedung pemerintah, termasuk Balai Kota Kyiv dan Kementerian Kehakiman. Pada Februari tahun 2014, terjadi bentrokan yang menyebabkan kematian lebih dari 100 orang. Presiden Yanukovych melarikan diri ke Rusia dan parlemen mencopot jabatannya. Maret tahun 2014, referendum Crimea. Presiden Putin menolak keras pelengseran Yanukovych dan menyebutnya kudeta. Pada waktu yang bersamaan dengan hal tersebut, prajurit Rusia terus berdatangan ke Crimea. Terjadi pula referendum Crimea yang menyebut 90% warga ingin bergabung ke Rusia saja. Semenanjung Crimea merupakan wilayah yang memiliki sejarah penting bagi Rusia Ukraina. Akhirnya, Putin merestui aneksasi wilayah Crimea pada tanggal 18 Maret. Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa membalas dengan memberikan sanksi ke Rusia. Pihak kedubes Rusia di Jakarta berkata negaranya hanya mengirim prajurit ke Crimea setelah referendum. Namun, laporan media internasional menyebut prajurit Rusia sudah masuk Crimea pada Februari tahun 2014, sebelum referendum di bulan Maret. Politikus Petro Poroshenko yang pro-barat terpilih menjadi presiden Ukraina. Ia berjanji agar negaranya lebih mandiri dari pengaruh Rusia dalam bidang energi dan keuangan. Hubungan kedua negara pun terus memburuk. Rusia juga dituduh berkali-kali melakukan serangan cyber ke Rusia, termasuk pada 2016 ketika menyebabkan mati lampu besar-besaran. Pada 2017, Rusia kembali melakukan hal tersebut. NPR menyebut serangan cyber Rusia ke Ukraina masih berlanjut hingga kini. Pada Februari tahun 2022, Kedutaan Besar Rusia di Indonesia membantah bahwa negaranya terlibat dalam serangan cyber seperti itu. Pada April tahun 2021, Rusia mengirim sekitar 100.000 pasukan ke perbatasan Ukraina. Mereka mengaku ingin melakukan latihan militer. Langkah Rusia itu memicu reaksi keras dari Amerika Serikat dan sekutunya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, meminta NATO untuk turun tangan, dan akhirnya Rusia memulangkan pasukannya. Tetapi, masih ada puluhan ribu pasukan yang tetap di perbatasan. Akhirnya, Rusia kembali menambah pasukan di perbatasan Ukraina di November tahun 2021. Inilah yang memicu kecaman dan kekhawatiran dari Gedung Putih bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina. Pada pertengahan Februari tahun 2022, Rusia mengakui kemerdekaan daerah separatis Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Rusia juga berkata mengirim pasukan kedua daerah itu dengan dalih menjaga perdamaian. Tindakan Rusia dikecam oleh PBB, NATO, dan Amerika Serikat beserta para sekutunya. Kini ada berita, Rusia sedang menginvasi Ukraina. Benarkah? Ikuti terus berita selanjutnya.